Timnas Turki dipastikan tersingkir dari FIFA World Cup 2026 setelah menelan 2 kekalahan beruntun di grup D. Kekalahan terbaru datang dari Paraguay dengan skor 0-1 lewat gol cepat Matias Galarza pada menit kedua. Hasil itu membuat peluang lolos Turki ke babak 32 besar resmi tertutup. Ironisnya, skuad yang diperkuat Arda Güler justru tampil dominan dalam statistik. Saat melawan Paraguay, Turki mencatatkan 32 tembakan, 5 tepat sasaran, 1 mengenai tiang, dan menguasai bola hingga 78%. Sebelumnya, saat kalah dari Australia, Turki juga mencatat 28 tembakan dengan 7 tepat sasaran. Total 60 tembakan dari 2 pertandingan tanpa satupun gol, menunjukkan buruknya penyelesaian akhir mereka. Arda Güler sendiri menjadi pemain Turki dengan jumlah tembakan terbanyak, yakni 9 kali, tetapi belum mampu membawa timnya mencetak gol. Liverpool kembali diterpa kabar kurang menyenangkan setelah rekrutan anyar mereka Victor Muñoz mengalami cedera tak lama usai resmi bergabung. Winger berusia 22 tahun itu baru saja ditebus dari Osasuna dengan nilai transfer 40 juta euro dan langsung menjalani tes medis di markas timnas Spanyol. Namun sehari setelah peresmian, cedera betis Muñoz kembali kambuh dan membuatnya diragukan tampil di laga kedua grup H melawan Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Spanyol menyebut pemain tersebut mengalami masalah otot saat menjalani proses pemulihan, sehingga harus terus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini tentu menjadi kekhawatiran bagi Liverpool yang musim lalu juga banyak diganggu badai cedera. Beberapa pemain baru seperti Giovanni Leoni dan Hugo Ekitike bahkan sempat absen panjang, membuat kedalaman skuad The Reds kembali diuji sejak awal musim. Miguel Almiron mencatat sejarah di FIFA World Cup 2026 setelah menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah akibat aturan baru FIFA soal larangan berbicara sambil menutup mulut. Insiden itu terjadi dalam laga grup D antara Turki dan Paraguay di San Francisco saat Almiron terlihat berbicara kepada Mert Muldur sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Aturan baru yang dikenal luas sebagai Prestiani Law diterapkan FIFA mulai turnamen ini untuk mencegah potensi hinaan atau ucapan diskriminatif yang sulit dibaca kamera. Setelah mendapat laporan dan mengecek VAR, wasit Ivan Barton langsung mengganjar Almiron dengan kartu merah jelang turun minum. Meski sempat mendapat protes keras dari para pemain Paraguay, keputusan wasit tetap tidak berubah. Tottenham Hotspur dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Sandro Tonali untuk transfer musim panas ini. Kesepakatan itu disebut mencakup bonus penandatanganan besar dan kenaikan gaji signifikan yang akan menjadikan Tonali salah satu pemain bergaji tertinggi di skuad Spurs. Keputusan Tonali disebut dipengaruhi oleh peluang bekerja di bawah Roberto De Zerbi, sosok yang dianggap punya visi taktik selaras dengannya. Setelah pembicaraan langsung mengenai perannya dalam sistem baru Tottenham, gelandang Italia itu dilaporkan sepenuhnya mendukung Project Club meski tanpa kompetisi Eropa musim depan. Namun transfer ini belum sepenuhnya selesai karena Newcastle United diperkirakan meminta biaya sekitar 100 juta pound sterling untuk melepas pemain andalannya. Meski begitu, Tottenham tetap optimistis bisa menuntaskan salah satu transfer terbesar mereka musim panas ini. Manchester United dikabarkan mulai memantau situasi Eduardo Camavinga di Real Madrid untuk bursa transfer musim panas. Gelandang asal Prancis itu disebut masuk dalam daftar target untuk memperkuat lini tengah setan merah. Menurut laporan jurnalis Miguel Serrano, Real Madrid sendiri dikabarkan terbuka melepas Camavinga jika ada tawaran yang sesuai dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 60 juta euro. Selain Manchester United, PSG dan Juventus juga disebut tertarik pada pemain berusia 23 tahun tersebut. Meski begitu, Camavinga saat ini masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu dan berjuang mendapatkan tempat utama di bawah Jose Mourinho. Situasi ini membuat masa depannya masih belum pasti, tergantung pada rencana transfer Real Madrid di lini tengah musim panas ini. Chelsea dikabarkan tengah memantau situasi gelandang muda Lucas Bergvall milik Tottenham Hotspur jelang bursa transfer musim panas. Pemain berusia 20 tahun itu disebut memiliki nilai sekitar 35 juta pound atau setara 805 miliar rupiah. Ketertarikan Chelsea muncul setelah adanya kabar bahwa Bergvall mulai membuka peluang untuk mencari tantangan baru. Laporan Code Offside menyebut situasi ini cukup mengejutkan.
karena sebelumnya Bergvall dianggap sebagai salah satu aset paling penting Spurs. Bahkan, ia sempat memperpanjang kontraknya hingga 2031 pada April tahun lalu. Meski begitu, peluang Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan Bergvall dipastikan tidak akan mudah. Tottenham disebut hanya akan mempertimbangkan tawaran besar di atas 57 juta pound. Juventus dikabarkan memasukkan nama Omar Marmoush ke dalam daftar incaran mereka pada bursa transfer musim panas. Penyerang milik Manchester City itu disebut sangat disukai pelatih Juventus, Luciano Spalletti, yang ingin memperkuat lini serang timnya untuk musim depan. Manajemen Juventus dikabarkan sedang mencari kemungkinan meminjam sang pemain dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan membelinya secara permanen. Marmoush sendiri memiliki nilai pasar sekitar 50 juta euro dan masih menjadi bagian dari skuad Manchester City. Sepanjang musim ini, pemain asal Mesir itu tampil dalam 36 pertandingan dengan catatan 8 gol dan 3 assist. Meski kontribusinya cukup baik, minimnya kesempatan sebagai starter membuat masa depannya di Etihad Stadium mulai dipertanyakan. AC Milan dikabarkan tengah serius memburu Morten Hjulmand untuk memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas. Pelatih baru Ruben Amorim disebut sangat menginginkan mantan anak asuhnya itu sebagai bagian penting dari skema 3-4-2-1 yang akan diterapkan di San Siro. Gelandang milik Sporting CP tersebut dinilai cocok menjadi jangkar utama dalam sistem permainan baru Rossoneri. Yang membuat transfer ini semakin realistis adalah adanya kesepakatan khusus antara Hjulmand dan Sporting. Meski memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro, sang pemain disebut bisa dilepas pada tahun 2026 dengan harga sekitar 45 juta euro. Situasi ini memberi Milan peluang besar untuk mengamankan tanda tangannya, sekaligus memperkuat lini tengah dengan sosok yang sudah memahami filosofi permainan Amorim. Inter Milan dilaporkan semakin dekat untuk merampungkan transfer Marco Palestra dari Atalanta pada bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri disebut siap menggelontorkan dana sebesar 50 juta euro demi mengamankan jasa bek kanan berusia 21 tahun tersebut. Kesepakatan itu terdiri dari biaya tetap 45 juta euro ditambah bonus performa senilai 5 juta euro, angka yang akhirnya memenuhi permintaan Atalanta. Sebelumnya, tawaran awal Inter senilai 40 juta euro plus bonus sempat ditolak karena dianggap belum cukup memenuhi valuasi klub asal Bergamo tersebut. Saat ini, kedua klub hanya tinggal menyelesaikan detail akhir terkait struktur bonus dan klausul persentase penjualan di masa depan. Jika semua berjalan lancar, Palestra akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031 dengan kenaikan gaji yang jauh lebih besar dibandingkan saat masih membela Atalanta. Casemiro dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Inter Miami pada bursa transfer mendatang. Gelandang asal Brasil itu disebut akan hengkang dari Manchester United dengan status bebas transfer. Proses negosiasi disebut berlangsung cukup panjang dalam beberapa pekan terakhir. Inter Miami berhasil mengungguli sejumlah klub peminat dari Eropa dan Timur Tengah untuk mendapatkan tanda tangan mantan gelandang Real Madrid tersebut. Meski LA Galaxy sempat terlibat karena hak penemuan pemain di MLS, Inter Miami akhirnya sukses mengamankan kesepakatan dengan membayar kompensasi tertentu. Faktor utama di balik keputusan Casemiro adalah peluang bermain bersama Lionel Messi. Kehadiran mega bintang Argentina itu menjadi daya tarik besar bagi banyak pemain top dunia untuk bergabung ke MLS. Liverpool dikabarkan tengah serius memburu tanda tangan Adam Wharton dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Team Talk, Liverpool bahkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak sang pemain. Wharton disebut tertarik dengan peluang bergabung ke Anfield, meski Crystal Palace diperkirakan hanya akan melepasnya dengan harga sekitar 70 juta pound sterling. Nilai tersebut cukup besar, namun Liverpool melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat lini tengah mereka. Musim lalu, lini tengah Liverpool dinilai masih belum konsisten di beberapa laga penting. Kehadiran Wharton dianggap bisa memberi keseimbangan baru lewat kemampuan distribusi bola, kontrol tempo permainan, dan visi bermain yang matang. Jika transfer ini terwujud, kepindahan ke Liverpool bisa menjadi langkah besar dalam perkembangan karirnya. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut Iliman Ndiaye dari Everton pada bursa transfer musim panas ini.
Setelah beberapa pemain sayap yang didatangkan musim lalu gagal tampil konsisten, manajemen The Blues disebut ingin menambah opsi baru untuk memperkuat lini serang tim. Menurut laporan Caught Offside, Diaye masuk dalam radar Chelsea karena dinilai punya pengalaman dan kualitas yang sudah teruji di Premier League. Meski Everton belum menetapkan harga resmi, nilai pasar Diaye diperkirakan berada di angka 48 juta pound sterling. Chelsea melihat peluang ini sebagai opsi yang lebih realistis dibanding memburu winger dengan harga jauh lebih mahal. Jika transfer ini terwujud, Diaye bisa menjadi tambahan penting dalam proyek baru Chelsea untuk musim depan. Mason Greenwood kembali dikaitkan dengan kepulangan ke Liga Inggris pada bursa transfer musim panas ini. Arsenal disebut tertarik mendatangkan mantan pemain Manchester United itu dari Olympique de Marseille. Selain Arsenal, Tottenham Hotspur juga dikabarkan memantau situasi sang penyerang. Menurut laporan Caught Offside, Marseille disebut berada dalam tekanan finansial dan berpotensi melepas beberapa pemain demi menyeimbangkan kondisi keuangan klub. Situasi ini membuka peluang bagi Greenwood untuk kembali ke Premier League. Namun, transfer ini masih penuh tanda tanya. Selain faktor kebutuhan skuad, Arsenal juga harus mempertimbangkan persaingan internal jika Greenwood benar-benar datang. Di sisi lain, masa lalu kontroversial Greenwood juga diyakini menjadi salah satu alasan banyak klub Liga Inggris masih berhati-hati untuk mengambil langkah konkret. Manchester City dikabarkan semakin dekat untuk merampungkan transfer Elliot Anderson dari Nottingham Forest pada bursa transfer musim panas ini. Setelah 2 tawaran besar sebelumnya ditolak, City kini terus meningkatkan upaya demi mengamankan jasa gelandang muda tersebut. Menurut laporan The Sun, tawaran terbaru senilai 120 juta pounds kabarnya masih belum cukup untuk meluluhkan Forest. Pemilik klub Evangelos Marinakis disebut mematok harga 130 juta pounds dan ingin sebagian besar dana dibayarkan di muka. Meski begitu, kedua klub diyakini sudah semakin dekat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Jika transfer ini rampung, City berencana langsung menggelar tes medis untuk Anderson di Amerika Serikat, mengingat sang pemain saat ini sedang membela Inggris di ajang FIFA World Cup 2026. Kehadiran Anderson diyakini akan menjadi tambahan besar bagi lini tengah Manchester City musim depan. Yacine Ayari menjadi salah satu nama yang paling diburu pada bursa transfer musim panas 2026 setelah tampil gemilang bersama timnas Swedia di FIFA World Cup 2026. Gelandang milik Brighton itu kini masuk radar Liverpool dan Chelsea yang tengah mencari tambahan kekuatan di lini tengah. Pemain berusia 22 tahun itu mencuri perhatian setelah mencetak 2 gol saat Swedia menghancurkan Tunisia 5-1 pada laga pembuka grup F. Performa impresif tersebut membuat sejumlah klub besar Eropa ikut memantau situasinya. Brighton sendiri bergerak cepat untuk mengamankan masa depan Ayari dengan membuka pembicaraan kontrak baru. Sebelumnya, Brighton bahkan telah menolak tawaran 20 juta pound sterling dari Nottingham Forest, menegaskan bahwa mereka tidak ingin kehilangan salah satu aset terbaiknya. Nico Paz kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas setelah Inter Milan dikabarkan serius ingin merekrutnya. Ketertarikan Nerazzurri terhadap gelandang muda Argentina itu bukan hal baru. Namun, situasi terbaru membuat peluang transfer semakin terbuka lebar. Real Madrid disebut sedang mempertimbangkan untuk memulangkan Nico Paz dari Como sebelum melepasnya secara permanen dengan bandrol 60 juta euro. Meski Como ingin mempertahankan sang pemain, harga tersebut dinilai cukup berat, terutama karena keterbatasan aturan financial fair play yang harus mereka patuhi. Inter Milan diyakini punya keuntungan tersendiri dalam perburuan ini berkat hubungan dekat wakil presiden klub Javier Zanetti dengan keluarga Paz. Kedekatan itu bisa menjadi faktor penting dalam negosiasi. Sementara Inter juga siap lakukan manuver finansial dengan melepas beberapa pemain demi membuka jalan Nico Paz. Timnas Belanda tampil dominan saat menghancurkan Swedia dengan skor telak 5-1 pada laga kedua grup F FIFA World Cup 2026. Pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium itu menjadi ajang unjuk kekuatan pasukan asuhan Ronald Koeman. Brian Brobby langsung membuka pesta gol Belanda lewat 2 gol cepat pada menit ke-5 dan ke-17. Setelah jeda, Cody Gakpo ikut menggila dengan mencetak brace pada menit ke-47 dan 54, sebelum Crescencio Summerfield menutup kemenangan lewat gol di menit ke-89.
Sementara satu-satunya gol Swedia dicetak oleh Anthony Elanga pada menit ke-59. Hasil ini membawa Belanda naik ke puncak klasemen sementara grup F dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Swedia harus turun ke posisi kedua dengan 3 poin.